Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami semalam. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau ya Bapa. Sertai kami Tuhan, kami akan merenungkan kembali firman-Mu, urapi kami, buat kami mengerti akan kehendak-Mu dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita pada pagi hari ini, saya beri judul Ujian dalam Dapur Kesengsaraan, yang terambil dari Yesaya 48 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, setiap rumah pasti mempunyai dapur atau perapian. Dan umumnya dapur digunakan untuk memasak makanan. Memasak yaitu proses dalam mengolah bahan mentah menjadi makanan yang matang sehingga dapat dinikmati. Nah, secara rohani ini menggambarkan bahwa Tuhan dapat memakai kesengsaraan di dalam setiap rumah tangga atau keluarga anak-anak Tuhan untuk memproses iman, sikap hati, dan karakter mereka yang masih mentah, supaya menjadi matang, menjadi dewasa rohani, sehingga mereka bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi sesuai dengan istilah sengsara membawa nikmat, untuk itu mari jangan kita menolak kesengsaraan itu. Jika hal itu diperkenankan terjadi di dalam hidup kita, sebab kesengsaraan yang dari Tuhan itu bertujuan untuk memurnikan hidup kita menjadi lebih mulia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa tidak ada manusia yang hidup di dunia yang tidak mengalami kesengsaraan. Terlebih lagi kita umat Tuhan, karena Tuhan akan menggunakan kesengsaraan itu untuk menguji kita agar menjadi emas yang murni alias naik level iman. Namun perlu kita ingat bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. 1 Korintus 10:13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan Tuhan tidak akan menguji kita seperti perak. Kenapa? Karena perak itu sangat elastis, dapat dibentuk, namun sedikit lebih sulit daripada emas, sehingga sedikit lebih lama di dalam pembentukannya. Karena Tuhan khawatir kita akan menderita terlalu lama di dalam dapur kesengsaraan. Dan dengan demikian akan tidak tahan terhadap banyak yang sengsara yang membuat kita kehilangan pengharapan dan iman. Jadi saudara-saudaraku, janganlah takut terhadap dapur kesengsaraan, karena itu adalah penderitaan yang harus diterima untuk naik kelas dan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Roma 5 ayat 3-4 katakan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kadang
Tuhan seakan-akan mengizinkan kita masuk dalam dapur kesengsaraan, supaya kita lebih dekat kepadanya. Karena seringkali manusia tidak akan mencari dan datang mendekat kepada Tuhan ketika hidupnya lancar dan segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan hati, kemudian merasa puas dan sukses. Namun, ketika dalam dapur kesengsaraan seperti sakit penyakit, jiwa yang sedang gundah gulana, merasa tertekan dan penuh kekhawatiran, itulah yang kadang membuat manusia baru mau datang mencari dan mendekat kepada Tuhan. Seperti halnya dengan bangsa Israel. Tuhan pernah menguji bangsa Israel dengan menggunakan berbagai penderitaan, seperti tekanan dari bangsa kafir, penawanan, hingga kemusnahan negara. Maka demikian pula Tuhan juga akan menggunakan berbagai macam kesukaran untuk menguji kita, agar kita menjadi alat yang dapat berkenan dan dapat dipakai oleh Tuhan. Namun, ujian yang dari Tuhan itu masih belum mencapai tahap pengujian semurni perak atau emas. Kadang-kadang Tuhan akan menghentikan pengujian untuk sementara waktu, karena khawatir tingkat kepanasan itu untuk menguji perak itu akan membuat kita meleleh dan hancur terbakar. Jadi, segala pengujian yang Tuhan berikan kepada kita sesungguhnya masih dapat kita tahan. Oleh karena itu, waspadalah, jangan sampai kita kehilangan iman dan bersungut-sungut. Karena percayalah bahwa Tuhan, Bapa kita itu senantiasa menyertai kita. Dan kesengsaraan itu pun tidak akan berlangsung lama, asalkan kita bersabar dan menanti. Maka pasti akan datang suatu hari yang terang itu. Meskipun terkadang ujian terlalu hebat, namun semuanya itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita di saat kita berada dalam pengujian, karena kita adalah umat yang telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita sangat berharga, tiada taranya. Inilah kemuliaan dan kebahagiaan bagi kita. Seperti dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 31-33. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Dan percayalah, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ratapan 3 ayat 24-26. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa dapur kesengsaraan itu tidaklah menakutkan, tetapi yang menakutkan adalah bila kita lupa akan kasih dan kemahakuasaan Tuhan. Dapur kesengsaraan itu tidaklah menakutkan, yang menakutkan adalah bila kita meragukan kemurahan dan kesetiaan Tuhan. Karena tidak ada pencobaan yang dapat membuat kita putus asa jika kita memahami alasan Allah mengizinkannya terjadi. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami di dalam ujian hidup yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami untuk memampukan kami melewatinya, sehingga kami boleh naik kelas iman. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menuntun kita, menguatkan kita di dalam menjalani ujian kita di hari ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Amin.